Saya rekam dulu. Oke, lanjut. Ini anak-anakku yang sudah bergabung. Tadi ada 10 orang dari TI 4 sudah melaksanakan video call. Dan di sini tadi Bapak ngebahas tentang alat ukur, ada pengertian apometer, ada bentuk apometer, ada macam-macam apometer. Nah, barusan kita sampai ke ada dua di bentuknya itu, atau di jenis apometer, ada apometer analog dan ada apometer digital. Oke, tadi untuk analog harganya murah, kelebihannya digunakan untuk mengukur sinyal fluktuatif, bisa digunakan walau tanpa baterai, tapi ini jarang juga sih. Jadi untuk kelemahannya diperlukan ketelitian. Nah, tadi Bapak bilang yang membedakan antara yang menggunakan digital, kita lebih gampang membaca hasil alat ukurnya. Tapi sedangkan kalau kita menggunakan apometer analog seperti ini, kalian harus teliti membaca. Oke, ntar kita belajar cara membaca tegangan, bagaimana cara mengukur arus, dan bagaimana cara mengukur hambatan dengan menggunakan apometer digital. Analog. Kalau digital insya Allah gampang. Oke, lanjut lagi. Di sini adalah bagian-bagian dari apometer. Oke. Apometer di sini ada namanya. Kita harus kenalan dulu, ta'arufan dulu, berkenalan dulu. Yang pertama ada namanya papan skala atau skala penunjukan. Ini sebetulnya papan skala. Oke. Yang kedua ada skrup pengatur jarum atau disebutnya preset. Oke. Ini namanya preset. Nah, ini adalah selektor. Jadi selektor itu pemilih ya. Ini namanya juga skrup pengatur jarum karena jarum diatur oleh sini. Posisi 0. Oke. Karena di sini ada nolnya itu ada 2. Ada 0 dan 0, ya ada yang masuk lagi enggak? Oke, ada 0 dan ada 0 volt. Ini skrup pengaturnya ya. Di sini ada selektor, di sini ada selektor ampere meter, di sini ada selektor AC volt, di sini ada selektor ohmmeter. Nah, ini adjustment. Adjustment. Buat apa? Untuk mengukur, membuat 0. Makanya ntar kita belajar kalibrasi. Oke. Dan warna ini, jarum ini namanya adalah probe, jarum penunjuk. Jarum penunjuk ada 2. Ada yang warna merah, ada yang berwarna hitam. Oke. Yang merah itu digunakan untuk mengukur tegangan positif, dan yang hitam ini untuk mengukur tegangan negatif. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Sekarang, ini ada lagi yang masuk tidak? Oke, tidak ada ya. Lanjut aja dulu. Ada yang keluar, nggak apa-apa. Nah, fungsi apometer sendiri, karena memang merupakan gabungan dari 3 alat ukur yang berbeda, maka fungsi apometer sangat banyak. Berikut adalah beberapa fungsinya. 1. Mengukur tegangan AC PLN. Nah, ini tegangan yang ada di kalian di rumah-rumah. Jadi bisa diukur dengan apometer ini. Oke. Yang kedua, mengukur tegangan listrik DC di baterai, di aki, di power supply, di generator DC, itu bisa. Yang ketiga, mengukur arus listrik DC. Oke, ini bisa digunakan. Yang keempat, mengukur konektivitas suatu kabel. Jadi kita bisa mengecek kabel ini jalurnya oke ataupun tidak oke dengan cara menggunakan alat ukur apometer ini. Yang kedua, mengukur baik tidaknya sebuah
transistor, dan ini adalah komponen aktif. Ntar kalian akan belajar komponen aktif. Yang selanjutnya itu adalah mengukur resistansi resistor. Ntar kalian akan belajar menghitung resistor. Yang selanjutnya yaitu mengukur kapasitor. Walaupun untuk di sini mengukurnya adalah mengukur kapasitor itu sudah baik, masih baik ataupun tidak baik. Oke. Selanjutnya, karena Bapak ingin mempercepat juga. Karena Bapak ada 9 set. Beberapa ampermeter tertentu yang disediakan khusus, selektor khusus untuk tegangan baterai, sehingga terlihat apakah baterai masih dalam kondisi baik ataupun tidak baik atau sudah jelek. Nah, ini kalian bisa melihat kalau di sini baterai ada warna merah dan ada warna biru. Jikalau jalur penunjukan ke arah good, maka baterai tersebut masih bagus. Nah, ini di sini juga ada. Kita bisa mengecek. Di sini juga ada. Nah, ini selektornya seperti ini. Ada baterai untuk 1,5 volt, ada baterai untuk 9 volt. Saya lihat ya. Kalau dia menunjukkan angka merah, di merah, maka baterai itu sudah jelek. Jikalau dia masih hijau, baterai itu masih bagus. Oke. Jadi harga menentukan spesifikasi karakter dari sebuah ampermeter. Ingat ya, seperti itu ya. Jadi ntar ketika kalian lihat, misalkan di Bukalapak, di Shopee, ataupun dimanapun itu, kalian bisa menggunakan harga. Saya pengen harganya yang baik, ya otomatis belinya yang mahal. Karena kalau mahal, spesifikasinya bagus, kualitasnya bagus. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian beli di sekolah, ya tergantung kalian ngasih ke sekolah. Maksudnya ngasih itu ketika ada apapun itu bentuknya, ya ketika apapun itulah, intinya mah harga menentukan kualitas lah. Intinya ke sana ya. Nah, harus punya masing-masing, Pak. Insya Allah ntar akan dikasih oleh sekolah. Insya Allah ya. Karena kalau orang elektronika industri tidak punya alat ukur, kalau Bapak boleh bilang keterlaluan. Oke ya. Jadi harus semua punya alat ukur. Oke. Nah, satu lagi ada untuk mengukur nyambung ataupun tidak nyambung. Disebutnya itu buzzer. Oke? Buzzer. Mengukur adakah sambungan, apakah masih nyambung ataupun sudah putus pada suatu kabel. Oke, ini biasanya di jalur-jalur elektronika. Sekasat mata kita tidak tahu apakah jalur itu masih nyambung ataupun tidak. Nah, kita bisa mengkliknya ke arah tanda suara. Dan ketika kalian mengukur, contoh di sini Bapak ada sebuah kabel. Nah, soalnya, dan ya. Nah, ini menunjukkan. Ntar dulu, Bapak mau cari kabel dulu. Tunggu dulu bentar. Nah, perhatikan lagi.
kita akan melihat, ini kan ada kabel. Kabel ini kita kan nggak kelihatan. Kabel ini ada yang putus ataupun tidak di dalamnya. Oke. Jadi kita tidak mungkin menggunakan mata batin. Di mana ya yang putusnya ya? Di mana ya putusnya ya? Kita tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah mengukur apakah ini ada yang putus ataupun masih tidak ada yang putus. Caranya gampang. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Ketika kita ukur ujung satu ke ujung lainnya, oke, yang ada suara ini otomatis kabel ini masih baik ataupun pasti nyambung. Oke. Jadi banyak ya keuntungannya. Kita bisa melihat, mengukur dengan menggunakan ampermeter. Oke? Dan yang lebih mahal lagi, ini biasanya ada untuk mengukur transistor. Nah, ini. Tapi beda lagi. Di sini kan tidak ada. Yang ini. Kalau yang ini ada, otomatis yang ada di gambar ini harganya lebih bagus, lebih mahal. Oke? Sampai sini. Ada pertanyaan? Karena Bapak tidak mau lama-lama ya, kasihan ke kuota kalian. Adakah pertanyaan? Cukup jelas? Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita senantiasa sehat walafiat. Terima kasih kepada Astuti, Dea, Hilman, Nabila, Nuryani, Siti Rosida, Winda yang telah bergabung. Oke? Salam hangat dari Bapak. Tetap semangat kalian untuk belajar walaupun kita dalam masa pandemi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sila. Apa? Tadi suruh dicatat yang ikutan ini. Iya. Pokoknya gini. Ntar kasih ke Bapak. Jangan sekarang-karang. Pokoknya setiap Bapak ada pelajaran ini, karena ini akan dijadikan nilai tambah di rapot. Jadi pas mau rapot, ntar Bapak minta ke tadi siapa? Bapak minta ke Dea ya? Atau ke siapa? Nabila, Pak. Ke Nabila ya. Ntar Bapak minta ke Nabila ya. Catat aja setiap pertemuan dengan Bapak yang Zoom siapa aja, tulis. Setelah itu kasih tahu Bapak. Oke? Pada saat akan pembagian rapot. Karena ini sebagai komitmen kalian untuk belajar. Oke? Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.